Halo Shalom, ini kelompok 4, saya Agnes, dan pada video ini teman-teman akan juga menjumpai ada Berliano Desi, Dishan-Fendi, Kristi, dan juga Tulo yang turut menjelaskan the renaissance of mathematics, Cardan and Tartaglia, and the mechanical world, Descartes and Newton. Selamat menyaksikan, mari kita awali dengan menyimak pendahuluan dari topik ini. Latar belakang topik ini berbicara tentang keadaan di Eropa pada abad ke-14 yang merupakan keadaan yang buruk karena terjadi serangan wabah, penyakit, dan peperangan besar-besaran yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Keadaan yang buruk itu berlangsung cukup lama, tapi di abad yang ke-16 kebangkitan dan pemulihan mulai terjadi. Dan turut ada perkembangan ilmu, khususnya ilmu matematika yang berkembang dengan pesat. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan berikut ini. Jadi, pada zaman Renaissance terdapat tokoh penting matematikawan yang hidup di saat itu, yaitu Niccolò Tartaglia. Jadi, ia memiliki latar belakang yang cukup melarat, tapi akibat kecerdasannya yang luar biasa, dia berhasil menguasai matematika karena kegiatannya juga dalam belajar. Jadi, ia memulai karyanya dalam menulis buku tentang New Science, dan pada tahun 1930 seorang teman ini mengirimkan 2 soal persamaan kubik untuk diselesaikan. Nah, setelah 5 tahun, akhirnya dia berhasil menemukan hasil persamaan tersebut, dan seorang matematikawan lainnya yaitu Fiore tidak percaya dan menantangnya dalam sebuah duel matematika yang terkenal sepanjang sejarah. Nah, dalam usahanya untuk belajar untuk duel itu, Tartaglia menemukan solusi persamaan umum untuk persamaan kubik. Girolamo Cardano atau dikenal dengan nama Cardan, dia seorang dokter, filsuf, matematikawan, dan penulis. Pada saat di Milan, dia mendengar pertarungan Tartaglia dengan De Faro. Dia pun menjumpai Tartaglia untuk memasukkan solusi yang telah dibuatnya mengenai persamaan kubik ke dalam buku Tartaglia. Setelah ada berita bahwa Tartaglia bukan penemu pertama rumus kubik, dia pun menerbitkan karyanya Ars Magna, berisikan penyelesaian persamaan kubik. Di dalam karyanya, ada salah satu trik mengubah persamaan kubik menjadi persamaan yang tidak memiliki suku derajat 2. Berikut penyelesaian persamaan kubik dengan menjadikannya persamaan yang tidak memiliki suku derajat 2. Selanjutnya, filsafat dunia mekanis. Filsafat ini adalah filsafat alam pada abad ke-17 yang berusaha menjelaskan semua fenomena alam dalam hal materi dan gerak. Salah satu tokoh dalam filsafat ini adalah René Descartes, yang dimana ia dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Berikut adalah biografi singkat dari René Descartes. Descartes membangun filsafat yang berdiri atas keyakinan diri sendiri dengan argumentasi yang kuat dengan menyimpulkan bahwa dasar filsafat harus rasio atau akal, di mana beliau menggunakan metode yang disebut metode keraguan Descartes untuk menemukan basis kepastian yang kuat. Pemikiran Descartes juga mengkaji ilmu pengetahuan. Salah satu pemikirannya tentang ilmu adalah bahwa ilmu pengetahuan seharusnya mengikuti ilmu pasti yang dibuktikan secara ilmiah. Dalam ilmu matematika, Descartes memiliki banyak kontribusi seperti dalam geometri. Beliau terkesan dengan kejelasan dan kepastian ilmu matematika dibandingkan ilmu sains lainnya karena memberikan keunggulan dalam menerapkan metode di cabang ilmu lainnya. Sehingga pada akhir tahun 1681, beliau mencoba menghubungkan geometri dengan aljabar dan aritmatika yang kita kenal dengan geometri analitik. Yang dimana dalam bukunya yang berjudul Geometri dijelaskan bahwa beliau menggunakan sumbu X, Y sebagai koordinat kartesian untuk menganalisis sebuah kurva secara aljabar. Berikut adalah kurva yang digunakan oleh René Descartes. Dan selanjutnya Descartes juga menggunakan persamaan aljabar, yaitu Y pangkat 2 sama dengan CY dikurang CX per B dikali Y ditambah AY dikurang AC. Yang dimana menurut Copleston 2021, perkembangannya ini memungkinkan digunakan untuk penyelesaian masalah yang lebih kompleks dan menghasilkan bidang kajian matematika lainnya seperti kalkulus dan trigonometri yang menjadi dasar perkembangan sains dan teknologi modern. Selanjutnya, Isaac Newton. Nah, Isaac Newton merupakan seorang ilmuwan dari Inggris dan juga seorang ahli matematika. Ia lahir pada tahun 1642. Dalam pemikiran dan karyanya, ia berperan sangat penting dalam revolusi ilmiah. Newton telah meninggalkan pola pikir baru dan meninggalkan pola pikir lama. Misalnya, ia tidak lagi mempercayai hal-hal takyul. Lalu, dari hasil perkembangan yang dilakukan oleh Newton, maka muncullah teori mengenai kekuatan dahsyat mekanik yang berdasarkan pada 3 prinsip Newton yang sama-sama kita ketahui 3 prinsip hukum Newton. Lalu pada umurnya yang ke-29 tahun, ia menemukan konsep kalkulus integral yang sangat penting dalam perkembangan matematika modern. Nah,
Selain mengemukakan hukum mekanika, ia juga membuktikan bahwa alat kalkulus matematika dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kita akan melihat aplikasi dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama, kita akan melihat penemuan Tartaglia Cardano, yaitu persamaan kubik. Berkat penemuan tersebut, akhirnya peneliti lain pun mengembangkannya pada topik matematika yang berbeda, seperti bilangan kompleks dan trigonometri. Kemudian, ada Descartes and Newton, di mana mereka berpandangan bahwa fenomena alam dapat diamati secara matematis, sehingga sekarang kita bisa melihat atau memperkirakan cuaca, ataupun menghitung revolusi dan rotasi bumi. Namun secara pribadi pun, Descartes memberikan sumbangsinya pada matematika berupa penemuannya, yaitu bidang kartesius yang kita bisa lihat penerapannya pada radar kapal. Sedangkan Newton menemukan kalkulus integral yang bisa dilihat penerapannya untuk menghitung volume, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kita melihat bahwa benua Eropa mengalami keterpurukan di abad ke-14. Namun melalui pendidikan, benua Eropa mampu keluar dari keterpurukan tersebut. Pada zaman itu, muncul dua tokoh filsuf yang penting, yaitu Niccolò Tartaglia dan juga Gerolamo Cardano. Pada abad ke-17 muncul juga dua orang pelopor filsafat mekanis, yaitu René Descartes dan juga Isaac Newton. Sampai saat ini, aljabar yang mekanis masih dimanfaatkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa alam memperlengkapi manusia dengan akal dan budi. Ini manusia dapat menciptakan satu penemuan yang luar biasa. Saran dari kelompok kepada teman-teman semua adalah pertama, kita perlu meniru semangat dari para tokoh sejarawan, di mana mereka tetap berusaha untuk menggali satu ilmu pengetahuan yang lebih dalam, meskipun kondisi mereka saat itu dilanda dalam keterpurukan. Kita juga perlu belajar dengan giat, mengingat kondisi kita saat ini lebih menguntungkan dibandingkan dari para tokoh-tokoh sejarawan saat itu. Kita juga perlu membangun satu persepsi matematika benar, di mana matematika perlu dipandang sebagai satu ilmu yang dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan satu ilmu yang abstrak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.